Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tapi lagi di jalan. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir di meeting room ini. Ini bagian dari tugas salon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu nanti yang ikut guru penggerak akan melakukan kegiatan seperti ini. Fase yang harus dilewati yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah seperti apa berdasarkan paradigma baru yang mungkin berbeda dari yang sudah berjalan selama ini gitu. Prinsipnya begitu. Ini maksimal nanti 1 jam. Kalau misalkan lebih dari 1 jam ya nanti dicukupkan aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan 1 jam 60 menit sudah cukup untuk berbagi pemahaman tentang disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu nanti yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung raise hand, atau di sela-sela saya presentasi bisa langsung on mic kemudian bertanya juga tidak apa-apa, atau menunggu sesi tanya jawab di akhir presentasi itu lebih baik lagi. Saya share screen dulu materinya. Oke Bapak Ibu, ini materinya tentang budaya positif. Ini kok kepotong ya? Di situ kepotong enggak Bapak Ibu? Enggak ya? Ya udah, berarti hanya di tempat saya saja. Oke, di materi budaya positif ini ada prinsipnya. Budaya itu kan sesuatu yang sudah melekat gitu ya, melembaga di dalam kepribadian seorang karena dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang cukup lama. Biasanya sih dari aturan-aturan, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian budaya itu berlangsung sangat lama sehingga puncaknya adalah sebuah peradaban. Kenapa di sini dinamakan budaya positif? Ya karena budaya juga tidak semuanya positif gitu ya. Ada budaya yang negatif juga gitu. Saya lanjutkan. Aduh, terlalu cepat. Nah, budaya positif yang akan dibagikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang perubahan paradigma pembelajaran, karena semuanya perubahan itu selalu diawali dari perubahan paradigma gitu ya. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari ke-8 poin itu nanti saya coba kupas satu persatu secara singkat. Nanti lebih detail mungkin dari sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari perubahan paradigma pembelajaran. Nah, menurut paradigma baru tentang budaya positif di sekolah, bahwa budaya positif itu dibentuk melalui nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini kalimat yang
yang normatif ya, artinya kita juga sangat mudah untuk memahami ini. Tapi prinsipnya dari budaya positif ini menjelaskan bahwa budaya yang merupakan cikal bakal dari sebuah peradaban itu dibangun melalui nilai-nilai ya. Kalau biasanya budaya misalnya di sekolah itu dibangun melalui aturan tata tertib. Nanti menurut paradigma baru ini ada semacam perubahan ya, ada transformasi dari dari aturan atau tata tertib di sekolah itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal, misalkan saling menolong, saling menjaga, kemudian saling menghormati, bersikap santun, berkata jujur, tidak berkata kasar, dan seterusnya. Itu yang coba dijelaskan dalam budaya positif ini gitu. Jadi Bapak Ibu, kemudian keyakinan yang seperti apa ya? Keyakinan universal atau bisa juga keyakinan yang sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila, misalnya tentang gotong royong, mandiri, itu bagian dari keyakinan universal yang setiap orang atau semua orang di dunia ini menganggap itu sesuatu yang positif dan harus dilestarikan menjadi sebuah budaya gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya cikal bakal dari budaya itu sendiri ya. Jadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, saya lanjutkan. Jadi jabaran singkatnya seperti itu. Nanti juga akan saya putarkan video tentang restitusi berkaitan dengan penanaman budaya positif di sekolah seperti apa. Nah, lanjut tentang disiplin positif. Disiplin itu kan kita memahami sebagai upaya atau usaha untuk menaati aturan gitu ya. Tapi disiplin sendiri berasal dari kata disiplin yang artinya juga belajar dalam bahasa Yunani begitu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu didefinisikan sebagai belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut. Jadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa nilai-nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut setiap orang relatif beririsan, jadi relatif sama. Misalkan tadi ya, saling menolong, saling menjaga, saling menghormati, saling bersikap sopan, santun, dan seterusnya, berkata jujur begitu. Jadi itu bagian dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut yang harus kemudian ditaati. Itulah yang didefinisikan sebagai disiplin positif. Nah, nilai-nilai di sekolah itu direkomendasikan untuk mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Itu kenapa kemudian selalu digaungkan profil pelajar Pancasila sampai kemudian ada P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dalam rangka menguatkan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian mencoba disarikan menjadi 6 itu. Disarikan dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang jumlahnya hanya 6. Oke, saya lanjutkan. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu mesti sudah tahu semua. Di situ ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang paling puncak adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Meskipun sebenarnya dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini semuanya tersarikan di beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu kenapa tetap ada yang lain gitu? Nah, dalam prakteknya kita tidak bisa mengacu pada hal yang sifatnya universal saja, tapi juga ada beberapa memang yang perlu didetailkan gitu. Karena kalau kita mengacu pada universal, tidak semuanya nanti bisa difokuskan gitu. Itu kenapa kemudian ada kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri itu yang sejatinya sudah termaktub
atau terjiwai di dalam beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini disiplin positif ya. Jadi prinsipnya dalam disiplin positif itu kontrol diri untuk mencapai tujuan dengan mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut, dan di sekolah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi di slide berikutnya. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku ya, behavior ya. Perilaku itu ternyata didasarkan pada 3 hal ini ya. Orang berperilaku melakukan sesuatu itu karena pertama menghindari hukuman. Jadi kita seringkali melakukan sesuatu, berperilaku tertentu karena memang tidak mau mendapatkan hukuman itu. Misalkan siswa datang kenapa tepat waktu. Itu ada yang karena memang tidak mau dihukum gitu. Atau siswa kenapa mau mengerjakan tugas dengan sangat baik, ya karena tidak mau dihukum. Jadi motivasi perilaku yang ada di dalam dirinya itu karena untuk menghindari hukuman gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat dasar. Kemudian naik satu level lagi, orang juga bisa, bukan naik satu level ya, di kriteria kedua atau di kategori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di samping orang melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, ia juga melakukan itu karena untuk mendapatkan imbalan gitu ya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan ini sangat kentara pada saat perlombaan gitu ya. Melakukan suatu effort yang sangat luar biasa untuk mendapatkan penghargaan. Siswa juga sama ya. Mungkin siswa kenapa belajar sangat keras ya. Dia dapat imbalan supaya bisa peringkat atas, kemudian nanti ketika peringkat atas bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan, itu bagian dari imbalan ya, atau penghargaan. Nah, penghargaan itu bisa karena sistem maupun penghargaan dari orang lain. Kalau penghargaan dari orang lain ya, misalkan siswa yang pintar nanti dapat bintang, gitu ya. Dapat bintang seperti yang sudah diimplementasikan oleh bagian kesiswaan Pak Faris gitu ya, dan Pak Wawan. Itu seperti itu ya, bagian dari untuk mendapatkan imbalan. Itu perilaku manusia yang kedua. Yang terakhir, ini yang mencoba untuk dikembangkan, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini kondisi ideal ya. Kondisi ideal. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka yang diyakini gitu, yang dipercaya. Misalkan siswa berangkat kenapa jam 7 gitu. Oke. Kenapa jam 7? Ya karena dia sadar, yang namanya hidup itu kita harus membangun karakter yang kuat, disiplin diri yang positif, supaya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini bahwa tepat waktu itu baik gitu ya. Hadir di sekolah lebih awal itu sesuatu yang memang harus dilakukan karena itu bermanfaat buat dirinya sendiri. Dan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang disarankan atau direkomendasikan dalam dunia pendidikan adalah yang tengah ini Bapak Ibu, yang ketiga. Jadi kita ingin siswa secara sadar menghargai diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan atau berperilaku itu karena ada nilai-nilai yang tertanam di otaknya gitu ya. Nilai-nilai tertanam di otaknya bahwa ini baik
bahwa ini akan berikan kemanfaatan, bahwa ini bukan karena saya terpaksa melakukan itu. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu tentang motivasi perilaku manusia. Lanjut, saya geser. Nah, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang materi baru ya. Saya juga mendapatkan istilah keyakinan kelas itu ya di CGP ini. Keyakinan kelas tadi saya sudah menyinggung di awal. Keyakinan kelas adalah buah dari transformasi tata tertib. Jadi karena tadi perilaku manusia itu yang paling baik itu bukan menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, tapi karena nilai-nilai yang diyakini itu kemudian dia berperilaku. Begitu. Jadi ini kayak semacam implikasi dari konsep tentang perilaku manusia ideal itu adalah karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya itu. Sehingga muncul perubahan juga ya, transformasi yang bermula dari aturan tata tertib yang di dalam kelas. Misalkan siswa tidak boleh terlambat, siswa tidak boleh mencontek, siswa dilarang pacaran, siswa dilarang berkata kasar, membuli temannya, ngerjain dan seterusnya. Ya, larangan-larangan itu kan sifatnya apa maksudnya ya? Sifatnya memaksa ya, memaksa siswa untuk melakukan itu, dan biasanya di tata tertib itu ada namanya hukuman. Padahal kita tadi disampaikan di awal, sebisa mungkin seseorang melakukan sesuatu itu bukan karena hukuman, kemudian juga bukan karena reward. Jadi reward and punishment yang dulu disampaikan dalam teori behavioristik itu katanya menurut teori ini ya, itu mencoba untuk ditinggalkan karena dianggap tidak relevan. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi kenapa kok bisa tidak relevan gitu ya. Tentu ini bukan sebuah teori yang harus diyakini kebenarannya 100% ya, karena teori itu biasanya saling melengkapi antara teori satu dengan lainnya seperti ya. Misalnya dalam fisika kan juga gitu. Fisika klasik, fisika modern. Ketika fisika modern muncul, bukan berarti fisika klasik itu tidak berlaku. Karena pada kondisi-kondisi tertentu lebih efektif dan efisien harus dipecahkan dengan teori fisika klasik. Nah, saya berpikiran seperti itu. Nanti Bapak Ibu coba berikan seperti apa. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada aturan. Nah, maksudnya kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak itu lebih ini, misalkan saling menghargai sesama teman, itu kan abstrak ya, tidak begitu jelas. Tapi kalau aturan itu kan tidak boleh atau dilarang berkata kasar ke teman, dilarang membuli. Nah, itu kan sangat konkret gitu, sangat jelas begitu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal ya, sifat umum kayak tadi ya, saling menghargai, saling menghormati. Bahkan saya ketika belajar tentang keyakinan kelas justru malah ingat dengan poster di MI, Madrasah Ibtidaiyah sekolah saya dulu waktu SD kan di MI. Itu ada 5K gitu ya, ketertiban, keindahan, keamanan. Nah, itu analoginya seperti itu yang disebut dengan keyakinan kelas gitu. Nah, bedanya nanti keyakinan kelas bukan berupa kata tapi berupa kalimat. Nanti saya juga sudah membuat keyakinan kelas di 10 ATN 4. Nanti saya bisa berikan contohnya, saya share di sini. Mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas ya. Jadi karena jumlahnya sedikit, merupakan rangkuman dan bersifat universal dari berbagai aturan tata tertib di sekolah. Itulah yang kemudian
menjadi mudah untuk diingat. Kemudian sesuai dan dapat diterapkan, ya ini saya selalu sesuai dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi applicable ya, jadi tidak ruwet-ruwet. Nanti juga ada caranya menerapkan ini seperti apa. Mereview kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada time for review ya, ada waktu untuk mereview. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu tidak semata-mata itu. Nah, ada saatnya nanti mungkin perlu ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing, dan keyakinan kelas memang dibentuk secara lokal ya. Jadi hanya di kelas itu. Jadi setiap kelas mungkin punya keyakinan kelas-kelas yang berbeda. Yang terakhir, pembuatan keyakinan kelas lewat surah pendapat atau brainstorming. Jadi nanti praktiknya adalah pada saat pembuatan keyakinan kelas kita meminta peserta didik atau murid itu memberikan idenya, memberikan ide gagasannya, mulai dari aturan-aturan yang harus dibuat di kelas seperti apa. Jadi tetap awalnya dari sebuah aturan, lama-lama kemudian diubah menjadi kalimat positif baru kemudian ditransformasikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi agak lama, tapi kalau sudah diterapkan ya insya Allah mudah gitu. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Mana? Ini. Nah, ini contoh implementasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di 10 ATN 4. Jadi saya memberikan sticky note. Sticky note ini saya bagikan kepada siswa untuk menuliskan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas gitu, tata tertib. Nah, mereka menuliskan banyak ya, jangan mencontek, malah ada yang istilah baru yang saya terima, jangan pick me gitu ya. Ini juga sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru yang saya dapatkan istilah pick me karena memang kurang gaul. Jadi jangan pick me. Pick me ternyata ini mengacu kepada karakteristik perempuan, istilahnya kalau lebih lengkap itu pick me girl. Jadi perempuan atau wanita yang suka merasa beda sendiri ya. Beda sendiri dalam artian merasa lebih baik, lebih hebat daripada teman-teman yang lain, merasa cantik dan seterusnya. Nah, itu mereka antusias sekali ketika mereka harus menuliskan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa di kelas tersebut dalam secari kertas sticky note, kemudian mereka bersama-sama menempelkan di papan tulis ini. Jadi mereka menempelkan sambil ngeliatin ya. Sambil ngeliatin jawabannya, catatan dari teman yang lain gitu. Nah, kemudian dari aturan-aturan sifatnya larangan itu saya rangkum menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu banyak sekali dari setiap catatan yang dituliskan oleh siswa. Nah, dari catatan itulah saya rangkum menjadi cukup 3 kalimat keyakinan kelas. Nah, ini di pojok kanan bawah, ini ada keyakinan kelas saling menghargai dan menyayangi. Jadi, tadi itu misalkan jangan pick me, ini termasuk bagian dari tidak menghargai temannya, karena dia merasa paling baik gitu. Kemudian ada juga yang menulis jangan mesum dan seterusnya. Kemudian ini menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan. Ini karena di sini ada yang menuliskan dilarang buang sampah sembarangan gitu. Kemudian jangan main HP sendiri, ini bagian dari tidak menghargai. Kemudian ada juga yang gaduh di kelas, jangan membuat onar. Gaduh berarti menjaga ketertiban. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif begitu. Jadi menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan.
Yang terakhir adalah disiplin yang bertanggung jawab. Disiplin sudah dibahas di awal, jadi prinsipnya mereka harus melakukan sesuatu secara baik sesuai dengan nilai-nilai ya. Jadi kalau dulu kita menggunakan istilah mereka berperilaku sesuai dengan norma aturan yang berlaku, kalau sekarang istilahnya mereka melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau berperilaku itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini keyakinan kelas yang disepakati 3 ini gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar. Ini lanjut ke teori tentang kebutuhan dasar. Nah, siswa itu ketika melakukan sesuatu atau melakukan pelanggaran, terutama melakukan pelanggaran terhadap keyakinan, nilai-nilai universal yang sudah disepakati bersama di dalam kelas, itu penyebabnya karena 5 hal ini kebutuhan dasar manusia secara umum, yaitu survival atau bertahan hidup, kemudian love and belonging, jadi cinta dan kasih sayang, merasa dimiliki, freedom, kebebasan, kemudian fun, kesenangan, atau power ya, penguasaan. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar murid ini tidak terpenuhi, maka itu mereka melakukan yang disebut dengan pelanggaran. Ini catatan di samping ada, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka seperti ini. Misalkan anak yang membuli itu karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan powernya ya. Jadi mereka kurang berkuasa sehingga membuli teman-temannya, itu bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar penguasaan. Kalau bertahan hidup ya mungkin mencuri makanan temannya, tapi ini sangat jarang ya kan di kondisi normal seperti ini. Kemudian kesenangan, siswa mungkin merasa bosan di kelas sehingga tidak memperhatikan gurunya, itu bisa jadi karena dia tidak mendapatkan kebutuhan perasaan senang di dalam kelas sehingga dia mending tidur atau main HP sendiri gitu. Nah, kebebasan juga sama, pembelajaran yang mungkin hanya di dalam kelas terus itu, dan kita tidak pernah memberikan mereka kebebasan untuk berekspresi, untuk berdiri, berjalan, untuk melakukan praktik di kelas begitu, atau harus keluar, itu juga mereka tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya, cenderung nanti akan melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakininya, terutama yang sudah ditulis dalam keyakinan kelas. Cinta dan kasih sayang ini juga sama, kadang beberapa siswa melakukan pelanggaran hanya karena ingin diperhatikan oleh gurunya gitu. Ini kalau Bu Puan kayaknya sudah sering menemukan ini ya. Siswa karena ingin dicintai kemudian melakukan pelanggaran. Saya lanjutkan ke posisi kontrol guru. Nah, ini. Ternyata kita sebagai guru ketika menindak atau memberikan respons terhadap siswa yang melakukan pelanggaran itu terkategori menjadi 5 ya. Jadi 5. Yaitu sebagai penghukum, kemudian merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, penghukum kita sudah paham ya. Penghukum ya, kita ketika melihat siswa datang terlambat, langsung dihukum. Ayo, berdiri. Ayo, menghadap matahari. Ayo, push up. Ayo, kamu kan terlambat. Kita marahin, kemudian kita kasih hukuman. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai penghukum. Atau juga kita sebagai buat merasa bersalah ya. Siswa gaduh di dalam kelas. Nang mbok yo aja ngono. Kan
kamu nggak memperhatikan, nggak menghargai saya sebagai guru. Kalau kamu besok nggak diperhatikan, nggak dihargai, gimana perasaannya? Nggak enak kan? Nah, jadi ya kita harus saling menghargai, jangan malah ngobrol sendiri. Nah, itu membuat merasa bersalah. Kemudian teman, posisi kontrol guru sebagai teman itu, contohnya ada siswa yang datang terlambat misalkan, ya, contohnya terlambat terus ya. Karena terlambat, itu kita memposisikan diri sebagai teman dengan ramah menyapa, Eno kenapa terlambat, itu ya. Oh, anu Pak, tadi kesiangan. Ya kesiangan ya terlambat, maksudnya bangunnya kesiangan Pak. Oh gitu. Oh ya sudah, apa-apa, sana masuk. Nanti kalau ada yang nanya nanti biar saya yang ngomong. Nah itu sebagai teman. Kita memposisikan guru sebagai teman karena melakukan pembelaan terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Kemudian pemantau. Nah pemantau ini juga agak mirip dengan penghukum. Bedanya kalau pemantau dia mengacu kepada peraturan yang sudah ada di sekolah beserta sanksi atau konsekuensi ketika siswa melanggar peraturan tersebut. Itu pemantau. Misalkan siswa terlambat 15 menit. Nah, jangan terlambat terus lah ya. Siswa tidur di kelas. Siswa tidur di kelas, maka nanti ditanyain, kamu tahu aturan di dalam kelas apa? Gitu. Aturan di dalam kelas itu tidak boleh tidur ketika guru menjelaskan. Gitu. Nah, kamu sudah tahu konsekuensinya, sanksinya. Tahu Pak, apa? Nanti pada saat jam istirahat saya tidak boleh keluar kelas, tetap dalam kelas. Nah, itu pemantau ya. Jadi kalau penghukum, guru bebas memberikan sanksi apapun, tapi kalau pemantau, guru menyampaikan aturan yang sudah tertera jelas konsekuensinya. Yang terakhir manajer. Lah, manajer inilah yang kemudian direkomendasikan sebagai posisi kontrol ideal bagi seorang guru ketika melihat siswa melakukan pelanggaran. Nah, posisi manajer itu seperti apa? Posisi manajer adalah posisi guru yang ketika melihat atau menangani siswa yang melakukan pelanggaran, dia menerapkan konsep segitiga restitusi. Nah ini, segitiga restitusi. Nah, posisi manajer, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini urutannya dari sini ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, saya akan putarkan video dulu untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman tentang posisi kontrol guru tadi, dari mulai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer yang mengimplementasikan atau mengaplikasikan konsep segitiga restitusi ini. Saya putarkan videonya, sudah saya siapkan. Saya share screen, jendela. Mana ini kok belum ada? Bentar ya Bapak Ibu. Oh ini. Ini. Saya Apa?
kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yaitu pembuat menghukum seperti itu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Jadi itu contoh 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu pahami ketika menyaksikan atau menyaksikan ya, lebih tepatnya menindaklanjuti ya, atau merespon siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi, ada penghukum buat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan tadi saya menyampaikan bahwa yang ideal adalah sebagai manajer. Nah, manajer itu ketika ada yang melakukan pelanggaran, dia mengimplementasikan konsep segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya ketika siswa melakukan pelanggaran, maka kita ingin menjadikan siswa itu tidak semakin turun, bahwa dia makin ketakutan, makin saya tidak menjadi individu yang nggak baik karena sudah melanggar dan seterusnya. Jadi distabilkan identitasnya bahwa dia melakukan pelanggaran seperti itu adalah masih wajar. Tentu ini disesuaikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya wajar ya, misalnya kayak terlambat gitu ya. Kayak terlambat, minta tidur di kelas, kemudian ngobrol sendiri, main HP, itu dalam konteks pelanggaran-pelanggaran yang masih wajar gitu. Sehingga kita bisa melakukan menstabilkan identitas. Jadi nggak apa-apa kamu terlambat gitu. Karena namanya orang juga ada kalanya terlambat gitu. Seperti itu. Dan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan kenapa kamu terlambat gitu. Jadi kita butuh alasan logis kenapa dia terlambat. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban alasan ya, reasoning ya, dia terlambat. Nah, baru kemudian menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kelas itu punya keyakinan kelas. Misalkan tentang kedisiplinan. Nah, nanti kita tanyakan kepada siswa, kamu telah melanggar keyakinan kelas yang mana, atau kamu ingin meningkatkan keyakinan kelas yang mana dengan pelanggaran seperti ini, berarti mana yang harus kamu tingkatkan. Itu tentang kalau misalkan tadi terlambat, ya menghargai diri sendiri, kemudian disiplin, itu bagian dari menanyakan keyakinan. Untuk lebih memahami lagi, saya juga punya video simulasi tentang segitiga restitusi yang saya praktekkan dengan siswa sini, dengan Dina, anak kelas 12 APHP. Saya share sekalian sebagai video penutup. Ini saya hentikan dulu.
Ini video terakhir sekaligus video penutup. Tahu kenapa Pak Mas saya panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi pas pelajaran fisika, Dina Oh, kok kenapa kayak belum bisa? Bentar, saya ulangi lagi. oke. Saya ulang lagi. Mungkin seluruh layar aja ya. Saya bagikan aja seluruh layar biar mudah. Ya. Dina tahu kenapa Pak Mas saya panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi pas pelajaran fisika, Dina itu dalam kelas. Ingat? Ya Pak. Oke. Jadi tidak takut banget ya sampai ketiduran dalam kelas. Iya Pak. Ya, kelelahan. Ya orang kalau kelelahan itu pasti akan tertidur karena saking ngantuknya, akhirnya pengennya mungkin belum melek, tapi akhirnya tidur juga itu wajar, manusiawi sekali. Saya juga kalau kelelahan mesti pengennya istirahat itu. Dan meskipun pengennya ngelek, tapi ya akhirnya tidur juga gitu. Nah, kenapa itu Jin sampai ketiduran di kelas itu? Semalam saya ngerjain deadline laporan ujian. Oh, bikin laporan. Deadline-nya hari ini. Terus terpaksa lembur. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 2. Sampai jam 2. Pagi banget itu sudah ganti hari itu. Harusnya kemarin malah selesai sampai dengan jam itu jam 2 baru tidur. Akhirnya bangunnya tapi tetap subuh. Jadi cuma efektif tidur 2 sampai 3 jam ya. Itu pasti kurang lah. Normalnya dibutuhkan ya 6 sampai 7 atau 8 jam. Oke, jadi penyebabnya karena lembur gitu ya. Dina masih ingat keyakinan kelas kita kalau dalam kelas itu harus gimana? Hargai orang lain, memperhatikan fungsi. Kalau sudah dijelaskan, kita menerangkan. Ya betul. Jadi harus saling menghargai ya, kan nggak menghargai itu kalau dan gurunya lagi jelasin atau yang pakai surat, itu nggak sopan juga kan? Nah, oke. Berarti Dina melanggar ya dengan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, biar nggak ketiduran lagi, gimana tuh solusinya? Di awal, Itu lebih awal. Ya mestinya gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau ada deadline tugas lagi itu laporan lagi, nanti lembur lagi. iya. Oh iya. Dan data harinya itu hari ya, mulai hari pertama itu sudah mulai pengerjaan gitu ya. Hingga hari terakhir mungkin hanya bagian yang perlu direvisi mana saja. Gitu. Ya jadi mulai besok kalau ada deadline laporan atau tugas apapun, jangan sampai dikerjakan di akhir waktu memaksa walaupun dengan anak pada saat pelajaran karena ini ya sini ya. Oke, berarti Dina sudah paham, sudah tahu, mudah-mudahan besok sudah bisa manage waktu dengan baik dan tidak ketiduran lagi dalam kelas. Jadi ya Din, ada yang mau ditanyakan Din? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Terima kasih Dina sudah kembali ke kelas. Ya. Oke, Dina tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Dina tadi pagi berangkat jam berapa? Setengah 8. Setengah 8. Ada harusnya Jam 7. jam 7 tepat ya. Kita sudah masuk kelas. Berarti Dina terlambat. Oke. Sebenarnya wajar di terlambat karena hampir setiap siswa pernah terlambat. Itu manusiawi. Saya juga di sekolah pernah terlambat juga. Gitu ya. Nah, Dina terlambat kenapa? Karena mandinya kesiangan. Oh, mandinya kesiangan. Jadi gimana itu antri atau gimana? Antri. Sama adik. Sama adik. Jadi kalau
udah mandi gitu. Terus akhirnya mandinya antri, akhirnya berangkatnya juga lebih siang gitu. Oke, berarti itu penyebabnya ya. Nah, Dina masih ingat keyakinan kelas kita itu gimana? Ya, betul. Jadi keyakinan kelas kita itu tidak boleh terlambat ya, disiplin. Berarti ke depan Dina nggak boleh terlambat lagi. Gimana tuh biar nggak terlambat? Saya bilang ke Aide kalau nggak dulu ya mandi duluan, soalnya terlambat jadi. Oh iya, jadi solusinya itu sudah cukup ya. Karena penyebabnya memang hanya antri mandi, jadi nanti Dina mulai besok pagi mandinya lebih awal gitu. Mendahului adiknya sehingga berangkat lebih pagi juga. Apalagi sekolahnya relatif lebih jauh ya daripada sekolah adik. Oke, jadi sudah selesai Dina. Jadi mudah-mudahan besok Dina sudah datang lebih awal, bahkan 6:30 sudah di sini. Gitu ya, Din. Oke, terima kasih Dina. Sekarang boleh kembali ke kelas. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Dina. Terus semangat ya. Ya. Silakan. Ya itu Bapak Ibu. Jadi video simulasi tentang segitiga restitusi. Ini sudah di akhir sesi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya. Didiskusikan angel ngomongnya. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu itu mungkin nggak diimplementasikan. Terus kalau misalkan ada pelanggaran yang berat itu apakah perlu dipakai juga segitiga restitusi itu atau bagaimana? Mungkin Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih sampai dengan 8 menit ke depan. Kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Kalau tidak ada, saya ingin membuat sedikit resume. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, ini saya mau ini lagi. Ya. Pada prinsipnya segitiga restitusi ini upaya untuk memulihkan gitu ya. Jadi kalau segitiga restitusi itu kan similar word-nya atau sinonimnya itu kan recovery. Jadi memulihkan bagaimana seorang siswa yang melakukan pelanggaran dia pulih secara mental dan pulih secara perilaku. Jadi dia tidak merasa tertekan karena melakukan pelanggaran, tapi juga dia tetap mau memperbaiki kesalahannya itu. Pada prinsipnya hanya seperti itu. Lah, untuk bisa memperbaiki kesalahan itu, kita sebagai guru tidak perlu menyuruh-nyuruh ya, atau memberikan instruksi. Oh, kamu harusnya begini, kamu harusnya menyalakan alarm ketika sebelum tidur, kamu harusnya mandinya lebih awal dan seterusnya. Tapi siswa dipaksa, bukan dipaksa ya, siswa diajak diskusi menemukan solusi sendiri. Gitu. Bagaimana supaya dia tidak mengulangi pelanggaran itu di kemudian hari, begitu. Saya kira itu Bapak Ibu untuk sesi diseminasi kali ini. Ya dah. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jadi dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang keyakinan
Jadi ada semacam transformasi, saya review ya. Transformasi dari tata tertib atau peraturan sekolah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai universal yang kemudian diambil dan disepakati bersama di dalam kelas. Kemudian dalam berperilaku keseharian di kelas dan di sekolah, semua murid itu mengacu kepada keyakinan kelas itu. Nah, itu budaya positif yang ingin dibangun dari pendidikan guru penggerak kali ini, dan saya diminta untuk mendiseminasikan atau menginfluenskan ya, kalau sekarang mungkin kayak influencer gitu ya, ke Bapak Ibu semuanya. Dan waktunya sudah cukup Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan boleh resen. Saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di forum ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat bekerja. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di forum ini membawa pemahaman baru, membawa insight, wawasan baru tentang disiplin positif, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengimplementasikan berdasarkan pemahaman konsep kita tentang budaya positif di sekolah seperti apa. Meskipun ini sebuah konsep, tadi sudah saya sampaikan di awal, tidak ada konsep yang 100% benar, kemudian kita menafikan konsep yang lain, tapi kita juga menggunakan konsep-konsep tentang budaya positif lain yang dikira atau diyakini efektif dan efisien untuk bisa diterapkan di sekolah kita tercinta ini, di SMKN H. Munadi Ungaran gitu. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Faris, Pak Bu Okti, Bu Yuni, Bu Ira, Bu Amalia, Pak Wahid, Pak Taat. Nah, saya absen satu-satu. Bu Andin, Bu apa lagi nih, Pak Teguh. Ini Bu Indah belum bisa hadir, mungkin sedang sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa live dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih.